ditembak mati aja udah. Kita cari Hitler baru, dimusnahkan. Hitler barunya kan sekarang lagi ada pekerjaan. Kalau sekarang UI gimana? Nah, odong-odong lah. Mana ada jadi dokter 1,5 tahun. Itu bau amis, sudah jelas ijazahnya bau amis. Bisa melakukan tindak kekerasan. Ya. Sama aja cari duit di bawah. Kita jumpa lagi di podcast Bikin Terang, no gelap-gelap, tapi sayangnya hari ini bahasnya soal aura kelam dari oknum kepolisian. Sebulan ini bukannya selama bulan Ramadan, bukannya one day one ayat, tapi one day one menghela napas. Saya Anissa Dasuki. Saya Gaib Maroto Sigit. Saya Pung Purwanto. Saya Kiki aja. Beliau adalah Profesor Hermawan Sulistyo. Ini sebenarnya ini panjang loh gelarnya. Iya, Prof. Riz apa ini? Ini Profesor Hermawan Sulistyo. Tapi nggak odong-odong ya, PhD. Prof? Ya saya punya 2 doktor dari Amerika. Master saya kalau tinggal ujian aja saya nggak mau ngambil. Jadi hanya punya 1 master, kalau diambil banyak. Disertasi berapa lama, Prof? 3 bulan. Oh. Kenapa 3 bulan? Karena saya sudah menulis selama 10 tahun sebelumnya. Oh. Sebelum saya ngambil kelas doktor. Jadi saya bukan Bahlul Ladalah. Gitu. Nulisnya lama. Meskipun saya dari sekolah odong-odong yang sama gitu. UI itu kan dulu saya sebut pabrik kaleng. Ya. Karena suaranya tuh kencang, keras, isinya nggak ada. Kenapa? Saya alumni beberapa fakultas di UI. Oh. Dan Beberapa fakultas, ngajar. Prof? Iya. Saya kan Kuliah berapa kali, Prof? masuk UI fisika. Terus fisikanya berubah, fisika murni berubah jadi fisika nuklir, terus sambil ngambil waktu lulus dikasih jasanya politik, ilmu politik. Jadi sekolahnya fisika, lulusnya dikasih jasa politik. Kok bisa? Kok bisa? Saya juga nggak tahu kenapa bisa gitu. Terus saya mengajar 6 tahun sosiologi, yang nggak pernah sekolah. Lagi nggak tahu kenapa bisa. Itulah UI, odong-odongan. Jadi saya paling berhak ngomong UI, wong saya dulu sekjen senat mahasiswa, sekjen majelis permusyawaratan mahasiswa. Tapi masih kebanggaan Indonesia tuh, Prof, sampai sekarang. Apa UI? Coba namanya diganti Universitas Depok gitu. Enggak jadi kebanggaan lagi. Dia tempatnya di Depok. Tempatnya di Depok loh. Jadi UI itu kan Universitas Indonesia. Ada itunya himnenya itu di ibu kota negara. Dia sekarang di Depok, bukan ibu kota lagi. Oh. Jadi himnenya itu harus diganti Universitas Depok. Makanya kelakuannya berubah. Berarti Prof waktu ngajar, kalau sama Rocky Gerung tuh adik kelas atau? Dia adik kelas. Adik kelas. Ya. Tapi sempat ketemu? Enggak, dia ikut saya. Kalau kemana-mana kita lempar-lempar botol, dia nggak ikut, nggak berani dia. Dia aktivis diskusi. Jadi cuman diskusi-diskusi aja. Kalau kami ini aktivis yang perang di lapangan. Nah, aktivis yang benar yang mana, Prof? Ya. Yang lempar-lempar botol apa yang diskusi itu kan calon lurah, calon ketua RT, itu aktivis diskusi gitu kan. Kalau yang lempar-lempar botol calon apa? Lempar-lempar tergantung keberaniannya. Yang paling sukses adalah masuk penjara terus. Siapa, Prof? Ada kisah 4 orang sahabat saya ya bikin diskusi tentang Pramudia. Anantatur. Ya saya udah bilang jangan. Itu puncak aktivitasnya dia. Kenapa? Pasti ada masalah. Benar, waktu mereka mau jadi ketua senat dan pengurus senat, saya tanya, saya akan dukung dengan satu syarat. Siap untuk ditangkap nggak? Siap.
siap untuk dipecat dari UI nggak? Siap. 6 bulan kemudian dipecat dari UI dan ditahan 1 tahun. 1 tahun? Nah itu puncak karirnya. Dan trauma sampai hari ini. Yang satu sempat jadi direktur penerbitan di kelompok Gramedia. Oh, yang satu masih jadi aktivis HAM sampai sekarang untuk Asia Tenggara, namanya Rafeni Jamin. Jadi dulu kayak begitu. Kalau sekarang UI gimana? Nah, odong-odong lah. Mas Bung UI? Mas Gaib UI? Saya enggak. Bukan. Aman jadi. Saya juga bukan aman ya. UI kan udah berubah sekarang. Ngomong aja. Saya bukan. Memang begitu. Saya, mohon maaf ya, saya kuliah di 4 universitas di Amerika. Saya alumni Amerika. Saya total kuliah saya 25 tahun. Saya mengajar di 16 negara. Nggak pernah saya lihat ada kasus odong-odong kayak Balul adalah itu. Zaman saya kuliah, zaman saya penerimaan kuliah itu, Prof. Ya 20 tahun yang lalu lah. Itu sampai... Sudah setua itu, saya baru 15 tahun. Apa itu kan profesornya juga udah lebih dari 20 tahun yang lalu. 2003 udah profesor. Ini profesor riset loh. Bukan profesor yang dikasih loh dia. Bukan HC ya, HC. Bukan HC. Honoris causa. Karena kalau HC itu HC Anderson. Prof, 20 tahun yang lalu zaman saya masuk kuliah, itu sampai ada teman saya tuh pokoknya nggak mau tahu, yang penting gue pakai jahit kuning apapun jurusannya. Gak mau tahu, sampai nggak peduli jurusannya apa, Prof. Berarti segitu. Membanggakan dong. Iya betul. Dulu saya bangga, iya, karena belum mengerti. Ketika sudah mengerti, saya nggak bangga lagi. Mana ada jadi dokter 1,5 tahun. Terus saya bandingkan ya, kalau proses dokter itu ada yang by coursework, melalui kuliah, dan by research. By research itu sangat limited. Di Amerika 1-2 universitas saja. Harus by coursework. Nah kalau by research itu banyak di Australia. Itu pun tidak mudah. By research itu proposal, ujian, sampai dia boleh nulis itu tahapnya sangat sulit dan lama. Saya by coursework. By coursework itu 60 SKS ya, 60 hours beyond masters. Setelah kita master itu masih kuliah 60 SKS. Jadi tidak mungkin 1,5 tahun. Setelah itu masih ada ujian kelaikan, begitu masuk setiap 6 bulan itu 1 tahun ujian lagi kelaikan. Setelah semua selesai baru boleh ngambil kelas sampai selesai. Ujian yang paling ditakuti itu bukan disertasi. Itu ujian komprehensif namanya. Ada yang menyebut preliminary exam, ujian itu. Karena apa? Kita diuji dari semua mata kuliah yang pernah kita ambil. Dan di Amerika 60 SKS itu 1 major study, 2 minor. 60 SKS itu dibagi menjadi 3 kelompok pengetahuan. Ini keahlian utama, lalu 2 keahlian penunjang. Itu 1 keahlian, ujian 1 keahlian, baik major atau minor itu paling sedikit 2.000-an judul buku. Gitu. Saya nyodorin 1.500 judul buku, diketawain sama profesor saya. Yang kita baca kan lebih dari itu, Ki. Gitu. Kamu ngambil berapa kelas dari saya? Saya bilang 4. 4 kelas, nggak ada cerita, belum paper-paper. Akhirnya it's ended with 4.000 buku harus saya baca. Baru diuji. Nah, tidak semudah itu ya. Bukan kaleng-kaleng berarti. Bukan kaleng-kaleng. Iya, makanya bukan disertasi rasa skripsi ya. Nah, disertasi rasa skripsi itu pernah ada kasus. Jadi presiden hukum sebetulnya. S3 di UGM, ternyata disertasinya mengambil skripsi S1 dari UNER. Mahasiswa UNER. Nah, lulus cum laude di UGM.
kami semua waktu itu masih di LIPI ya, ada kami di LIPI, karena yang skripsinya diplagiat itu di LIPI, anak buah saya. Dia bawa bukti-buktinya, kita pelajari, kita kirim surat resmi ke UGM. Di sidang dipecat, dikeluarkan, dicabut gelarnya. Nah ini UI yang bawa nama negara yang ke... Tidak berani ya? Bukan nggak berani, mungkin nggak ngerti ya. Jadi profesornya dari Pasar Senen, gitu kan. Kami semua marah, semua orang UI marah. Iya, kabarnya begitu, marah semua sekarang ya. Iya, dan saya akan dengan teman-teman sedang menyiapkan tuntutan hukum. Wah, PT UN gitu. serius berarti ini? Iya serius. Serius. Supaya gelarnya dicabut dan dia di blacklist, tidak boleh sekolah lagi. Gitu. Untuk Iya. mengembalikan nama baik UI ya? Iya, nah kita akan lakukan itu. Perkara menang atau kalah itu perkara lain. Kalau saya yang penting heboh aja. Nggak peduli ya, Bro? Iya, menteri cuman pengen disebut pinter aja, beli. Dokter. Itu bau amis, sudah jelas ijazahnya bau amis kok. Nah. Oke, kita balik ke topik nih. Hari ini bahas soal catatan kelam oknum kepolisian yang baru nih Prof. Iya. Ada 3 polisi headshot nih. Lagi grebek judi sabung ayam. Ya. Kita berbela-sungkawa. Kita berbela-sungkawa untuk pasti kita berbela-sungkawa untuk ketiga polisi yang gugur ketika sedang bertugas. Tapi ada sesuatu di balik itu kah? Gini, kalau ada sesuatu itu kategorinya triggering factor. Faktor yang men-trigger, memicu sesuatu. Gitu ya. Nah, pengalaman saya nangani kasus-kasus seperti itu, ada yang didesain, by design, ya. Ada yang insidental aja, lalu ditumpangi oleh isu atau oleh kepentingan yang lain, atau ada yang ketiga ya accidental, betul-betul accident. Gitu. Nah, meskipun accident itu tidak pernah tunggal sifatnya, pasti ada alasan-alasan. Oke. Jadi kalau Profesor Kiki yang sudah, ini lihat CV-nya kan tim pencari fakta di semua kasus-kasus besar. Ya. Secara ini melihat kejadian di Lampung itu seperti apa, Pak? Ini itu fenomena yang merata ya. Sekarang di polisi, di tentara, di semua institusi yang membawa kewenangan negara untuk bisa melakukan tindak kekerasan, sama aja cari duit di bawah. Gitu. Karena bangsa ini udah rusak dalam hal itu. Gitu. Nah, karena orang cari duit dan basis kekuasaan mereka adalah kekuatan fisik, ya mana senjatanya paling besar, mana yang paling hebat kayak gitu. Dan ini karakter nasional, bangsa, sehingga dari zaman kuda gigit besi dulu aja udah ada istilah amok, mengamuk. Karena orang Eropa datang ke sini, dia lihat orang bunuh orang seenaknya kayak gitu. Lalu dia tanya sama orang Melayu, orang Indonesia, itu apa alasannya? Ngamuk gitu. Orang Eropa itu mendengar amok. Masuklah ke dalam kosakata bahasa Inggris sampai hari ini ada kata amok. Itu dari itu kita. Berasal dari bahasa Jawa berarti? Iya, amok. Bahasa Melayu juga amok. Melayu, Nah akhirnya itu pertama karakter ya, memang ya, sejarah. Gitu. Yang kedua, untuk menjelaskan fenomena politik sejak Indonesia merdeka, itu ada satu teori yang berkembang tentang Jenggoisme. Dulu tahun 70-an itu ada film Cowboy, judulnya Django. Jagoannya tuh namanya Django. Oh di remake lagi tahun 2000 berapa belas tuh? 2013 ya? Ada lagi. 2013. Jadi jagoanisme. Kalau di Indonesia kan sebetulnya jagoanisme.
ini yang terjadi dengan fenomena preman-preman sekarang. Oh, saya lebih jago dari kamu. Emang lu siapa lu? Getok kepalanya. Kayak gitu. Nah, termasuk aparat gitu. Nah, jenggoisme ini mewarnai hubungan-hubungan interaksi antar anggota sampai level yang paling bawah. Kalau level yang paling atas, ya jenggoisme berkaitan dengan sumber daya ekonomi kan. Gitu. Ya. Rebutan kapling, rebutan tambang, rebutan macam-macam gitu. Tapi kalau di bawah, ya rebutan cash. Istilah Wani Piro itu kan sebetulnya sama aja di tataran jenggoisme itu. Nah, jadi kasus Lampung itu adalah ada orang seneng adu ayam, gitu kan? Itu merata. Kalau di mana-mana merata. Hobi yang jadi duit. Yang bisa jadi duit. Bahkan kalau di Bali itu udah dianggap kebudayaan. Ya. Sampai sekarang diberantas susah sekali tapi masih ada. Ya. Bedanya kalau di Bali tajiknya itu panjang, jadi pertarungan tuh nggak pernah lama. Gini. Begitu itu langsung mati. Ya. Potong. Nah, kalau di Jawa dan di semua daerah yang lain itu nggak pakai taji. Jadi pertarungannya tuh sampai bonyok-bonyok lama gitu. Dan belum tentu mati. Orang yang suka sadis seneng lihatnya. Seneng yang lama-lama gitu. Yang lama-lama gitu, digebuki lama gitu. Nah, ya. Saya nggak tahu tipe yang mana yang di Lampung ini, tapi itu kalau lihat nama daerahnya itu saya duga dan data demografinya memang itu orang-orang dari Bali, negara batin. Ada kultur Bali. Ya, ada kultur seperti itu. Ya. Nah, karena ada kultur seperti itu, terus ada uang, ada duit. Nah, itu jadi sumber duit. Sebetulnya banyak juga, bukan hanya tentara, tapi karena tentara yang paling menangan di bawah, ya dia. Ya itu. Jadi polisi datang untuk menggerebek kan? Iya, kenapa datang untuk menggerebek itu? Karena polisinya nggak sendirian, banyak. Kalau dia datang untuk malakin, dia biasanya sendirian. Gitu. Terus yang kedua, kan ada video yang sekarang katanya sudah jadi tersangka itu. Dia bilang datang aja nanti di videoin gitu. Dia ngomong terang-terangan di depan video. Ya. Artinya apa? Itu operasi terbuka. Kalau operasi terbuka, ya banyak orang. Kan ada 17 polisi yang gerebek gitu. Nah, saya tidak tahu apakah polisinya itu ada informasi intelijen bahwa itu punya saudara tua. Saudara tua. Iya, saudara tua karena sekarang udah pisah kan. Udah pisah atau ya digerebek biasa aja kayak gitu. Prof, katanya udah jadi rahasia umum. Biasanya tempat-tempat kayak gitu, itu yang punya ya APH gitu. APH? Aparat penegak hukum. Aparat penegak hukum. Kalau Karena itu gosipnya, biar halus Prof. Biar halus. Kalau itu berarti Gosipnya. tentara nggak termasuk. Karena kenapa pendekatan saya tadi jenggoisme? Karena pokoknya mereka yang pegang senjata deh Pak. Ya, karena senjata itu salah satu sumber kekuasaan. Gitu. Oke. Nah, itu backing biasanya. Backing. Di Jakarta aja banyak. Oh iya. Iya, di diskotik ada backing. Saya nggak mau nyebut. Di mana tuh di Jakarta? Di mana Prof? Di Jakarta, Prof? Nanti saya tunjukin, kita keluar. Kenapa? Inisial aja, kalau saya ngomong di sini, yang ditembak cuman saya. Kalau ditembak 3 kan bisa meleset. Kalau 1 orang kan jebol nanti. Saya ajak tempat-tempatnya saya tahu. Jadi backing aja ya? Iya. Oh, jadi menurut Prof Kiki bukan punya nih, tapi backing. Bisa punya, bisa backing, bisa dua-duanya. Yang di Lampung itu punya apa backing kira-kira? Ya,
kalau lihat dari pengakuan saksi-saksi ya punya. Yang punya itu artinya ngelola kayak gitu. Di sini saya nggak mau ngasih tahu, nanti kalau saya kasih tahu saya nggak dapat setoran lagi. Gitu. Maksudnya apa nih Prof? Ya. Maksudnya apa? Jadi ada selalu gitu. Jadi yang backing siapa, yang dikasih setoran siapa itu selalu ada. Prof, bukannya ada aturan kalau udah di backing nggak boleh digerebek? Nah. Ya. Apa? Saya laporin itu. Ya. Apa mungkin orang baru jadi nggak tahu Mas Gaib? Iya mungkin. Ya nggak? Kan Kapolresnya ikut kan? Kapolres. Orang baru jadi nggak tahu, bisa gitu nggak? Enggak, Kapolsek. Ya Kapolseknya ikut. Kapolsek. Ya, ikut. Kapolseknya. Jadi Dan korban. jadi salah satu korban. Korban. Jadi korban. Salah satu Korban. korban yang gugur. Tapi yang gerbek tuh banyak orang, jadi nggak ini. Jadi Kalau- operasi resmi ya sebenarnya. Itu operasi resmi berarti. Ibaratnya operasi resmi. Penggerbekan resmi Iya. kan. Iya. Karena Dan itu ngebuktiinnya nanti post factumnya. Post factum itu artinya kalau kita bicara nanti akan ada penggerbekan, akan ada situasi chaos, akan ada yang mati. Itu ante factum sebelum kejadiannya. Tapi kalau sudah kejadian, kita analisis, kita jelaskan secara kronologis, itu namanya post factum. Nah, kerusuhan itu kompleks sekali aspeknya. Nah, sangat kompleks. Sehingga kalau kita bicara post factum, maka bisa jadi semua itu dugaan-dugaan publik itu ada semua. Gitu. Atau salah semua, bisa jadi. Gitu. bisa jadi Nah, benar. dan itu satu-satunya cara, karena saya scholar, ya, satu-satunya cara based on forensic. Artinya apa? Penjelasannya itu evidence based. Evidence based itu berlaku untuk semuanya. Bahkan dunia kedokteran pun mengenal evidence based. Jadi ada 1.000 orang mengaku dia sembuh, itu bukan berarti obatnya hebat, Ya. pengobatannya hebat. Enggak. Harus ada Pembuktian. evidence-nya, ada bukti-buktinya. Kalau yang dalam kedokteran dipresentasikan dalam bentuk tulisan-tulisan jurnal segala macam gitu. Nah, kalau pada kasus seperti ini evidence based itu ya nanti kan ada uji forensik. Uji forensik itu ya senjatanya apa yang dipakai, ini yang dipakai. Nah, Artinya nanti dugaan publik itu bisa jadi salah, bisa jadi benar juga. Iya. Tergantung dari evidence base Iya. tadi. Tapi kalau misalnya nih yang Prof Kiki tahu nih ya. Biasanya gitu nggak sih Prof? Jadi misalnya tempat hiburan malam yang Spanyol nih, separuh nyolong, separuh ilegal lah. Iya. Itu Atau yang ilegal beneran itu tuh biasanya punya backing atau punya Bukan. mereka yang pegang senjata. saya mau tanya, APH punya atasan nggak? Punya. Ya punya dong. Ya semua punya atasannya lah. Coba kita main ke kota nih. Kamu misalnya pesen cewek. Ya kalau cewek kan bisa pesen cowok. Iya, banyak gigolo-gigolo itu kan. Nggak akan berhenti di situ. Itu ke atas juga sampai ke atas. Sampai ke atas tuh sampai ke Saya bisa siapa? nyebutin nama semua jenderal yang main gituan. Sebut. Minta ditutup ya. Prof, kan udah pengalaman jadi anggota tim mencari fakta. Saya selalu ketuanya. Selalu jadi ketua ya. Kalau kasus Lampung ini sebenarnya mudah apa enggak untuk mencari fakta yang Mudah. sebenarnya? Mudah. Kenapa? Kan sudah dideklar dari awal. Terlepas ada undang-undang TNI yang baru atau tidak, itu normanya adalah joint operations, joint investigations. Jadi dilakukan bersama. Mulai dari pengumpulan data lapangan, karena polisi masuk duluan. Begitu kejadian karena ini menyangkut polisi. Dalam hitungan menit, detik mereka udah ada di lokasi. Gitu. Nah, lalu penyelidikannya, kalau penyidikan itu udah masuk ke proses pro justisia namanya. Nah, itu dikumpulkan, dikerjakan bareng. Yang harus dilakukan adalah pertanggungjawaban publik. Jadi
disampaikan ke media secara bersama-sama. Nggak boleh salah satu nanti jenggonya yang mana. Kan? Jadi harus bersama-sama disampaikan, setelah itu dibedah, ini loh faktanya. Nah, kalau ini faktanya, maka mudah. Apa? Tiga-tiganya itu proyektilnya masih ada di kepala, di tubuhnya itu. Kalau hanya pistol tentara, dia kaliber 45 pasti. Apalagi kopral yang nembak. Kalau kopral, dia pasti bawa FN 45. Senjata genggam laras pendek yang lebih canggih seperti Glock, terutama Glock, Sixfire, itu kalibernya sama tapi hanya dipegang oleh perwira, itu pun perwira yang Jadi kalau senjatanya lebih tinggi, kemungkinan yang 3 ini pion doang. Yang pelaku ini pion doang. Pion? Iya. Ya, kamu yang bilang itu, saya Ini konfirmasi nih ke Prof. Konfirmasi gini, nih. Misalnya ternyata senjatanya lebih canggih. Bisa jadi. Berarti tapi yang sekarang lagi diperiksa ini pion doang. Bisa jadi karena apa? Kalau dia udah sampai tahap diperiksa, apalagi dinyatakan tersangka, ya pasti bukan pion lah. Gitu. Bukan pion itu artinya ya memang dia yang melakukan nembak gitu kan. Atau proyektilnya ditemukan itu laras panjang. Karena ada saksi yang menyebut mereka bawa SS1 laras panjang. Kalau laras panjang, apalagi jelas-jelas SS1, itu 556 kalibernya. Itu biasanya siapa yang pegang, Prof? Itu organik TNI. Polisi juga punya, meskipun lebih terbatas ya, Brimob terutama Brimob, itu kaliber 556. Jadi mari kita bicara data forensiknya dulu gitu. Nah, itu dilakukan bersamaan dan harus cepat supaya publik nggak makin bergosip, makin ribut, makin liar isunya. Iya. Prof, kalau misalkan ada polisi ingin menggerbek satu tempat, polisi itu tahu nggak sih sebenarnya yang digerbek itu siapa? Siapa yang terlibat, siapa yang bermain? Bisa tidak. Pegangannya siapa, backgroundnya siapa, punyanya siapa gitu. Kalau masih nekat juga, biasanya satu polisi itu gendeng juga. Nekat, nggak peduli dia siapa. Ada polisi-polisi yang kayak gitu. Yang risk taker, berani ngambil kayak gitu. Tapi ada juga yang lunak, kalau gitu, itu kakak asuh, saudara tua, ya kita cincai aja lah. TST lah ya, atau semata. Apa yang kaitannya kejadian di Banten itu, Prof? Kan itu ada yang pemilik rental mobil itu lapor kan, bahwa dia diancam. Tapi tidak dipercaya kan. Akhirnya dia yang ditembak beneran gitu. Itu kan kasusnya itu. Artinya nih, ini ngerti nih. Ini saya sedang berhadapan dengan siapa gitu ya, kira-kira polisi. Tapi andai kan kalau misalnya polisi itu datang ke lokasi, tidak akan kejadian penembakan itu. Lah iya, makanya itu. Polisi itu ngerti siapa yang dihadapi. Nah gitu. Dan karena dari kerangka hukum yang ada, yang akan dihadapi hanya resiko, tidak ada untungnya, ya udah menghindar dia. Oke. Gitu kan. Jadi kalau dihadapi risikonya mati, risikonya institusi terkena segala macam kayak gitu. Sementara kalau tidak lalu dibantu, dia nggak dapat mobil rentalnya itu juga. Gitu. Ya udah lebih baik nyingkir aja lah gitu. Oke. Kan hitung-hitungan cost benefitnya nggak masuk gitu. Berarti ini. Tapi harusnya gimana? Harusnya enggak dong. Kalau lapor harusnya yang lanjuti dong. Ya masalahnya. Mau saudara tua, mau saudara muda. Nah, yang lapor kan. Mau saudara adopsi. Karena yang laporkan saudara agak tua gitu. Sementara yang dilaporkan itu kan saudara sangat tua. Gitu. Iya. Iya kan? Tapi you know what I mean. Saudara sangat. Kan tugas polisi sebagai Prof Kiki, Mas Kiki ini kan sangat ahli di kepolisiannya. Artinya kan kalau itu melekat dia sebagai pengayom masyarakat, ya kalau siapapun, apapun motifnya kan mestinya dia tetap harus jalan ya Prof ya. Normatif tidak Prof. Semudah itu. Oke. Saya kasih contoh pengalaman pribadi. Ya. Begitu Kapolri menyatakan keterbukaan, siapapun kita proses kayak gitu.
laporan masuk ke Propam. Oke. Laporan masuk dan mereka mencari orang-orang yang didengerin oleh polisi. Saya nggak tahu saya didengerin apa enggak gitu ya. Tapi datang ke saya ngadu. Iya. Ada tetangga saya miskin sekali ya. Terus di Plokoto dijemput oleh polisi, sekarang ditahan oleh polisi. Oke. Di sebuah supermarket kecil di Ponorogo. Terus ceritanya tuh sengsara banget gitu lah. Oke. Nah, menderita lah pokoknya. Iya. Siapa orang itu? Pegawai di situ, kasir. Gitu. Oke. Kasir di situ. Dia dituduh mencuri. Gitu. Kenapa didatengin polisi? Dituduh mencuri. Saya marah. Saya telepon Kapolresnya, mantan Kapolresnya, saya telepon Propam. Langsung dicari. Ada memang di Jogja. Nah, disekap, tapi dalam tanda petik. Kenapa? Laporan masuk ke saya, hasil penyidikan polisi itu, dia itu dikunci, disuruh tinggal di kantor Jogja itu. Tapi dia bisa keluar, makan di luar, nongkrong, jadi tidak ada kata disekap itu. Itu satu. Terus yang kedua, dia memang nyuri, maling 40 juta. 40 juta. Terus dia bilang, salah kalau polisinya meras. Kami diperas. Kenapa? Dia pakai lawyer dari Jakarta. Ya, lawyer itu kalau ke Jogja, nangani kasus itu, minta tiketnya sama polisi. Dikasih sama polisinya karena polisinya takut, orang lawyer dari Jakarta. Jangan-jangan ini namanya Hotman Paris. Waduh. Takut kan orang berapa miliar itu. Nah gitu, jadi semua bukti kayak gitu. Nggak ada mas orangnya. Saya marah lah, saya bilang lain kali saya jangan dikasih laporan bodong begini lah. Kasihan polisi yang dilaporin itu, polisinya di sel kok. Di sel pada proses, dan 2-3 kali saya ngalami proses kayak gini. Jadi kalau tadi perlindungan pada masyarakat, harus hati-hati juga. Karena itu bisa kita manfaatkan gitu. Dimanfaatkan lalu untuk nyerang lawan gitu. Kita bergeser nih, Prof. Sebelum kasus yang Waikanan. Di Ngada. Ya. Ada polisi yang ternyata predator anak di bawah umur, narkoba pula. Jadi Kapolres lagi. Secara sadar rekam, unggah konten asusila ke dark web. Wah itu udah double. Pasal tuh kayak ingin berkata kasar, tapi nanti takut rusak pencitraan, bro. Itu baru jurnalis. Saya yang berhubungan dengan mereka hampir setiap hari lebih marah lagi gitu. Ditembak mati aja udah. Kalau undang-undang mau. Nggak usah pakai peradilan. Iya, udah jelas kok gitu. Jadi orang kalau sudah pakai narkoba, itu dia udah nggak bisa dianalisis secara normal. Jadi kalau udah pakai narkoba, saya ngalami anggota keluarga yang meninggal di tempat saya itu karena OD gitu. Dan saya ngajar lama sekali ya, ada aja mahasiswa yang datang tiba-tiba di rumah kelojotan kayak gitu. Udah nggak bisa normal pikirannya. Nah, apakah narkobanya dulu baru kemudian ada efek begitu atau bersamaan? Artinya sebelum dia pakai narkoba pun kelakuannya udah kayak begitu. Ya itu hanya psikolog yang paham. Gitu. Tapi bisa jadi Kapolres nih, Mas Kiki. Karena gini. Kalau kelakuan itu terdeteksi sejak awal, mestinya kan nggak bisa pegang. Psikotesnya masuk polisi itu sampai segitunya nggak, Prof? Misalnya. Kan itu anomali nih berarti kan. Tapi gini, hasil psikotes itu kan sifatnya sesaat. Pada saat dia dites. Untuk sampai jadi Kapolres itu sekitar 20 tahun usia dinasnya. Terus Kapolres di Ngada, Kapolres di ujung langit, ke ujung Papua sana,
tiap hari nggak ada pemasukan gitu kan. Gaji pas-pasan, terus proposal masuk setiap hari. Dari 17-an udah tahun baru. Dari asosiasi. Yang paling mereka takutin tahun baru, lebaran. Lawyer sama wartawan LSM. gitu, sama wartawan. Gitu. LSM Saya itu belum lagi. sempat ngecek alamatnya dari sini enggak gitu. Itu paling takut. Mereka berusaha cari duit untuk ngasih. Ya frustrasi, terus tidak ada pemasukan kayak gitu. Biasanya lalu, Nah, masalahnya kan dulu susah. Dapat ganja yang bagus saja susah. Gitu. Ganja yang bagus itu dari Aceh ya, sebagian jenis ganja. Kanabis itu bagus itu. Yeah. Bagus itu artinya enak gitu kan. Nah, yang Gunung Bromo belum ya? Oh, iya. Baru ditanami. belum nyoba saya. Oh belum. Nanti bercanda begini dianggap bener lagi. Ya. Ketahuannya dari Google Maps kalau nggak salah. Jadi, jangan mas. Jangan mas. Karena apa? Itu mempengaruhi kesadaran. Bisa jadi orangnya itu memang kelakuannya udah kayak gitu. Kalau kelakuannya kayak gitu, bisa tersaring nggak? Bisa dong. Harusnya bisa. Tetapi usia dinas sampai Kapolres itu 18-20 tahun gitu. Jadi dia mungkin terdeteksi, terpantau 5 tahun. Oh baik, karena itu ada kesaksian mantan komandan-komandannya, dia bilang, anak ini baik kok. Gitu. Oh itu. Referensi kita tentang seseorang itu adalah pada saat kita kenal. Nah, jangan gunakan referensi sekarang, ya situasi sekarang untuk menilai orang masa lalu. Atau sebaliknya. Tapi Prof, kelakuan seperti ini itu kan baru muncul ketika behind closed doors kan. Mungkin orang-orang yang berinteraksi mantan komandannya itu taunya ketika ya lagi di ruang terbuka gitu. Ya, memang baik, bisa saja baik. Orang berubah kemudian. Kalau di polisi itu ada kayak ya kami aja ada asesmen rutin gitu. Ya, maksudnya. Kalau ada. Karena ini, Prof, sebagai orang yang punya dua kekuatan ya, dia bisa boleh melakukan kekerasan. Yang kedua dia pegang senjata, Prof. Itu kalau tidak kayak SIM itu diperbarui kan. Apa kita proses aja itu kan ada. Iya. Itu kan ya, Prof ya. Iya. Artinya secara psikologis kalau orang pegang senjata, kalau lagi terguncang pun kan nembak sembarangan gitu kan. Sembarang orang bisa ditembak. Nah, ini kan sampai Kapolres itu kan atasannya pengawasan melekat ya kan, Kapolda lah misalnya. Nah itu kan sebagai prajurit yang biasa pun mungkin harus dites juga karena pegang senjata, Bro. Lah memang iya, setahu saya tiap 3 bulan. Nah, kan? Dan itu rutin dilakukan. Bisa ketahuan ya? Ketahuan nih kayak gitu. Ya. Apa bisa? Dia ganja sama nyedotnya antara satu tes ke tes yang lain. Jangan-jangan dia tahu periodisasinya ya? Iya, dia komandan kan dia tahu. Dia akan tes lagi. Dikasih gitu tahu kan. ini mau tes nih, gue ini dulu deh. Prof Kiki, tapi nggak bisa disogok juga kan hasil tesnya kan? Nggak bisa kan? Tergantung ini, ya tergantung orang lagi lah. Jangankan. Biasanya. Bukan, jangankan level Kapolres. Wong menteri aja bisa disogok, gimana? Ada. Banyak. Siapa, Prof? Saya yang malah mau nanya karena tempat-tempat begini kan lebih tahu. Ya. Lebih tahu. Takut. Ini kalau nggak diedit langsung besok berubah ini. Nah, Prof, jadi, mungkin kan orang awalnya baik dia masuk dari non-akmil maupun yang akmil, kan dia pengen jadi polisi kan jadi pengabdi masyarakat. Nah dalam proses. Lu masih yakin kayak gitu? Yakin lah. Yakin lah. Saya yakin masih ada polisi yang baik dong. Lu yakin masuk? Iya dong. Dia pengen jadi pengabdi masyarakat, ada dong yang kayak gitu. Ada. Banyak juga. Banyak. Dalam perjalanannya kan kadang kan kita dengar kalau mau naik tingkat, naik jabatan, kan ada proses-proses tertentu yang. Iya, kan seleksi lagi. Ya. Nah, kenapa mereka bisa berubah di tengah jalan? Ya, jadi ada studi yang menarik ke disertasi dokter dari
sekarang jadi Karurena, Kepala Biro Perencanaan, itu Dr. Sambodo. Dia ngambil doktornya di PT IKA, tapi masternya dari Wolonggong. Apa temuannya? Buat saya sangat menarik bahwa surveinya dia, jadi dia ngikuti secara longitudinal setiap periode sampai seseorang pada posisi yang agak lumayan. Nah, dari baru lulus pada kasus ini fokus ke Akpol. Itu semua nilai-nilainya hebat. Kita berantas korupsi, kita berantas kejahatan, itu semua hampir 100% lah bisa dibilang. Setelah dinas kumpul sama senior-seniornya, lalu apa yang terjadi? Dia belajar bagaimana menyiasati itu untuk keuntungan sendiri. Iya, ini seperti itu. Nah, sehingga banyak yang bertahan sampai ke level pamen, bahkan sampai pati. Yang sampai pati itu Adi Makayasanya 89 itu, misalnya sekarang Wakapolri. Coba aja datang bawa satu truk yang triliun-triliun itu, kita ambil, kasih, dia nggak akan mau. Agamanya kuat. Jadi masih ada yang memang. Masih ada itu yang di atas. Itu kenapa dia bisa sebegitu kuat imannya? Iya karena ada jalur-jalur, ya mungkin karena secara psikologis, rata-rata yang Adi Makayasa itu jelas gitu sikapnya dalam hal seperti itu. Nah, ada yang paling kecil yang Adi Makayasa juga 2002 yang sekarang sedang mengambil S3 di Cranfield di Inggris, di sana. Itu juga saya pernah makan, dia baru jadi Kapolres di Magelang, saya bawa rombongan diajak makan di pinggir jalan. Terus tapi ini saya sengaja. Ini true story nih ya? Ini true story. Saya bawa rombongan tim karate anak-anak gitu. Sebagai junior yang pernah jadi murid saya, ditraktirlah kita di pinggir jalan, di alun-alun. Saya udah curiga, kenapa yang dampingi dia kasat lantas. Gitu. Lalu saya interogasi pelan-pelan gitu, ajudannya segala macam, dia nggak pernah punya duit. Kenapa ke saya berani ajak makan gitu. Begitu selesai, saya kasih tahu asisten saya, jangan sampai dia bayar, kamu bayari dulu. Jadi akhirnya dia panik kan, dia bingung karena dia nggak pegang uang, bagaimana dia menraktir 30 anak. Gitu. Meskipun di pinggir jalan gitu. Terus saya bilang, udah saya yang bayar, enggak Prof, enggak. Saya bilang, enggak, kamu sok tahu, sok punya duit, enggak punya duit juga kan gitu. Lah, akhirnya sampai hari ini dia masih di Inggris, saya bina terus, Adi Makayasa. Nah, ada cerita yang mirip kayak gitu. Saya pengusaha ya. Saya pernah 4 tahun jadi pengusaha kelapa sawit, CPO. Ya. Di Banyuasin. Gitu. Nah, nangani kebun. Kemudian Kapolresnya ganti. Sowanlah saya. Sowan, saya siapkan uang operasional. Karena dari Banyuasin ya dia nggak akan ada uang. Dari mana dia ngasih makan anak buahnya juga nggak cukup gitu. Saya siapin uang. Terus, begitu selesai pamit, saya keluarin amplop, dia keluarin amplop juga. Gitu. Saya bilang, apa ini? Dari anak asuh lah Prof. Gitu. Nggak bisa, kan cerita. Itu kalau saya gurunya polisi. Saya di sini sebagai pengusaha. Jadi saya minta tolong bantuan amankan, ini bantuan untuk anak-anak di lapangan. Gitu. Berdebat kami. Akhirnya solusinya, saya kasih solusi kamu. Kita tarik semua, nggak jadi ngasih. Atau punyamu saya ambil, punya saya kamu ambil. Kamu milih yang mana?
Ya nggak usah lah kalau gitu. Nah nggak usah kan, kamu rugi. Kenapa? Amplop saya lebih tebal. Amplopnya Kapolres pasti tipis. Gitu kan. Ketawa gitu. Nah kenapa? Jadi faktor lingkungan itu sangat berpengaruh. Kalau orang-orang seperti saya yang menghalalkan cuan-cuan kayak begitu, ya bubrah. Oleh karena itu saya bilang polisi itu bukan bagian yang terlepas dari masyarakatnya. Kalau masyarakatnya masih suka duit, jangan minta polisinya kalis. Kalis itu apa? Kebal. Enggak. Air sama minyak itu kalis. Enggak. Oh iya. Nggak bisa campur. Nggak bisa campur. Iya. Kan polisi cermin dari masyarakatnya juga. Iya. Prof, tapi sekarang mau masuk Akpol aja kan udah pakai duit. Rekrutmennya. Kasih saya datanya, besok kita tangkap, kita periksa. Kenapa? Itu katanya satu. Dan katanya itu 20 tahun yang lalu. Gitu. Ya. Sekarang itu sudah. Udah nggak ada anak-anak titipan lagi ya? Nggak ada anaknya. Jenderal aja banyak yang bisa masuk. Sekarang ya. Jadi sekarang udah fair ya, Prof Kiki ya? Boleh, udah fair karena boleh ditonton. Oh gitu? Terbuka? Iya, orang tuanya tuh boleh nonton. Kenapa anak saya jagoan renang kok nilainya rendah gitu. Itu boleh nonton dan boleh protes saat itu juga. Oh, sejak kapan tuh Prof? Ya, sejak zamannya Karobinkarnya kira-kira 10 tahun yang lalu lah. Udah kayak begitu. Kenapa? Menyiasati itu kemudian yang anaknya pejabat-pejabat itu dikursuskan dulu. Latihan. Karena udah punya kisi-kisi ya? Iya. Udah punya Bocoran, kisi-kisi. Bocoran. Fisik misalnya. Saya, tapi udah lama 15 tahun yang lalu juga. Saya 50 tahun yang lalu lah kira-kira. Saya nitip anak driver saya kan. Tiap hari udah ikut saya pengen jadi polisi. Oke, saya kasih. Dia atlet karate. Nah, begitu pengumuman gak lulus. Saya tanya kenapa gak lulus? Prof, pull up dia hanya bisa 1 kali Prof. Minimal 10 kali. Terus ya dia kalian gak bisa. Gak bisa. Kenapa? Kami diawasi oleh Propam. Provos itu ngawasi. Yang kedua ada Police Watch, LSM, ada wartawan, dan ada organ mahasiswa yang diminta jadi saksi. Nggak mungkin gitu. Jadi nggak ada pintu celah lagi untuk Nggak ada. Kalau main-main gitu. ngomong seperti itu celah, biasanya itu pegawai-pegawai di situ, saya bisa. Cari peluang. Iya, bayar 100 Untung-untungan. juta. Iya. Untung-untungan. Nah, lalu dia kasih Iya. orang di dalam yang ngetik, Heeh. siapa yang masuk gitu. Dikasih duit, dikasih informasi. Si A atau si B. Dia sebelum pengumuman dia kasih. Dia dikasih tahu dulu. Dikasih tahu dulu. Tuh kan, bener kan? bayar. Ini seperti gitu. ini seperti setan menguping omongan malaikat ini. Iya. Nah, iya. Atau malaikatnya nguping ngomongan setan. Dia tahu sesuatu yang memang sebenarnya udah masuk. Udah dia masuk. pasang. Iya. Makanya dijadiin duit. Nah, ada kasus terakhir penerimaan terakhir itu ke saya, orang tuanya ke saya, uangnya hilang kan gitu. Hilang, anaknya nggak masuk, uangnya hilang. Ya prosesnya seperti itu. Ketika kemudian uang itu udah dia pakai, habis, nggak tahu-tahu anaknya nggak masuk gitu loh. Karena salah dengar tuh malaikatnya tadi. Salah info. Iya. Prof, sebenarnya Kapolri itu kan kita kan fenomenanya kan banyak nih. Sampai akhirnya kemarin ada lagu dari Sukatrani dan itu euforia kan dari masyarakat. Bayar. Nah, Kapolri itu sebenarnya tahu nggak sih situasi yang terjadi sekarang bahwa banyak masyarakat yang memang ada polisi yang baik. Saya punya tetangga polisi baik. Masih banyak. Tapi kan fenomena yang terjadi pembunuhan, yang terbaru yang sales mobil dan yang lain-lain lah ya. Kalau lapor harus pakai uang dan Semarang. Nah, walaupun Kapolri bilang sudah membuka ruang silakan mengeritik segala macam. Tapi Kapolri itu tahu nggak fenomena yang terjadi sekarang bagaimana masyarakat melihat polisi? Tahu kenapa, belajar dari sejarah, situasi sekarang itu tidak seperti dulu lagi. Setiap Kapolri itu menghadapi
lingkungan strategis yang berbeda-beda gitu ya. Jadi nggak bisa lagi main keras karena sekarang sosmed di mana-mana. Iya. Kayak gitu. Nggak bisa lagi melangkah sembarangan kalau evidence based tadi. Kamera di mana-mana. Iya, kamera di mana-mana. Nah, jadi sangat hati-hati. Nah, Kapolrinya ini kan tipikal orang Jawa, Katolik yang taat. Bukan Katolik sih, dia Kristen. Tapi tipikal orang Jawa, ditempeleng pipi kiri, dikasih pipi kanan. Saya menelusuri jejak Kapolri itu selama dia punya staf bertahun-tahun sejak jadi PAMA, perwira pertama, sampai sekarang tidak pernah ada anak buahnya yang dia marahi. Nggak pernah marah nih. Kalau dia marah dia diem gitu. Oh. Jadi misalnya nih, Kapolri itu kan nggak suka duren. Ya. Oke. Tiba-tiba ke daerah nanti ada yang nyuguhi duren karena duren enak kan. Nanti dia diem, dia cari alasan lain, dia langsung pulang. Nggak dimarahi yang ngasih itu. Ya, ada acara lain gitu. Ini contoh konkret. Nah, jadi anak buahnya tuh nggak ada yang dimarahi. Anak buahnya harus tahu sendiri bahwa dia tuh dimarahi. Marah. Gitu. Kapolri lagi marah gitu. Dan itu bisa dibaca dari gesturnya. Dia kan senyum aja nggak pernah. Kalau itu sampai pusing sendiri. Kalau di kalangan polisi, apalagi polisi ya, semua orang yang kenal baik dengan Kapolri gitu. Hanya saya yang celometan, mulut saya kan, saya kan pelopor hidup HS. Bukan Hermawan Sulistyo, tapi hidup suka-suka. HSS itu bro. Nah, jadi kalau ngomong, ya dia seneng. Terus dia bilang, saya itu sudah bilang. Wah, contoh konkret. Ada pelayanan yang menurut saya sumbernya manajemen yang salah di rumah sakit. Gitu. Saya komplain, pelayanan tangan patah nggak ditangani dengan cepat, sudah dijanjikan operasi, ternyata ditunda tanpa alasan yang jelas. Saya marah kan, karena ini 2 hari kan dibiarkan gitu lah. Terus Kapolri telepon saya tiba-tiba, wis tak seneni Prof. Lah, jangan diseneni, saya tidak minta diseneni, saya minta sistemnya diperbaiki gitu. Terus nyeneninya gimana? Dia bilang, saya udah bilang, jangan sampai Pak Bos ini marah. Siapa Pak Bos? Ya Prof lah. Bosnya kamu. Bukan saya, bosnya kan Kapolri. Masa? Enggak, Pak Bos ini nggak boleh marah. Jadi saya bilang, saya bukan bos. Apalagi bos yang marah. Enggak. Ya kalau gitu, dia bilang, ke semua orang harus begitu. Artinya dia nggak pernah marah. Prof sebagai guru sangat dihormati dong sama Kapolri. Iya guru, gimana guru lah. Saya lagi nulis buku diperintah oleh Kapolri. Ya. Buku itu kan makin sulit itu, makin ilmiah. Ya. Sampai saya bilang buku ini sangat ilmiah sekali. Buktinya apa? Yang nulis saja nggak ngerti. Berarti kan sangat ilmiah. Nah, judulnya apa nih Prof? Judulnya Scholars dan Scientists tentang Scholars dan Scientists Indonesia tentang 2045 dan respon polisi, gitu. Respon polisi. Nah, nanti kalau beda buku saya moderatornya Pak. Iya, benar. Tapi berani ngegrill Kapolri nggak? Insya Allah. Nah, berani ngegrill Panglima TNI nggak? Insya Allah. Nah, kalau Kapolri berani, Panglima TNI nggak berani, saudara tua itu. Nah, jadi, saya kan murni sipil nih Bro. Sipil. Iya justru karena gini, hubungan sipil dan kekuasaan, militer, polisi, apalagi militer. Sorry, saya bukan sipil, saya wartawan Bro. Jadi wartawan bukan sipil bukan. ya? Gendernya nggak jelas. Anda tahu nggak saya wartawan 25 tahun? Tahu. Karir pertama saya redaktur majalah Gadis. Ya. Lah, 2 tahun. Gadis? Iya. Aduh. Setelah jadi redaktur majalah Gadis 2 tahun, gara-garanya apa?
nggak ada lapangan pekerjaan, saya mantan aktivis, tukang lempar-lempar. Tahun berapa itu, Prof? Tahun berapa? Jangan-jangan waktu saya ABG lagi. 7980 Oh, iya. sampai 81. Jauh-jauh. Berarti panitia gadis sampul nih. Iya. Saya ketua panitianya. Dulu namanya bukan gadis sampul. Apa tuh? Putri remaja. Oh, Putri sebelum remaja. era gadis sampul. Namanya diganti karena ada sponsor Masuk. Sponsor masuk gitu. Waduh. Saya project officer-nya saya. Tapi itu pertama kali saya tidak pakai nama lengkap Irman Sulistyo karena malu. Hanya karena mau cari duit, cari makan secara terhormat harus bekerja di majalah Gadis. Ini kalau teman-teman Gadis nonton mantan majalah Gadis itu pasti ketawa. Siapa aja Prof yang masih ingat yang dulu jadi cover majalah Gadis? Yang Gadis Prof, sampul. yang ketika itu. Itu si Chandra Wibowo. Oh, Chandra Wibowo, SCTV? Iya, terakhir dia di dirutnya PFN. Oke. PFN. Saya ingat karena dua hari yang lalu makan buka bersama sama dia gitu. Dan dia selalu bilang adik saya karena matanya belok, mukanya mirip saya katanya gitu. Kamu yang jelek apa saya yang cantik? Satu lagi nih, Prof. Nah. Waktu DWP kemarin ada Di? polisi Jakarta Warehouse Project Yang meras. yang event di Kemayoran, polisi meras WNA yang Orang asing. nonton di sana. Saya nggak ngikuti itu. Oh, ada 18 oknum polisi terlibat pemerasan penonton DWP 2024. Nangkep nih kalau menurut teman saya yang nonton di sana, kan banyak yang bawa bendera Malaysia, ya pokoknya negara tetangga lah. Itu begitu abis ngibarin bendera, disikap tuh langsung, suruh tesorin di tempat. Alasannya karena apa? Narkoba, Oh, sampai miliaran Bang, Ya. di palaknya, diperas. nah, jadi kenapa narkoba itu isi prey ya, calon korban yang gampang diapain aja. Diperas. Pertama, karena keluarganya biasanya malu. Dan Iya, itu banyak yang anaknya orang-orang kaya. Mereka mau mengeluarkan uang berapapun asal tidak diproses. Iya. anaknya. Yang kedua, jangan masuk media. Gitu. Ya. Jadi malak paling gampang itu memang polisi malak korban narkoba, termasuk yang malak itu wartawannya. Coba aja dari mana? iNews, kalau enggak tidak menayangkan aja udah jadi duit. Gak pernah. Bukan, saya hanya memberi contoh yang bisa ditiru dan bisa tidak. Nah, Prof, ada dua kasus lagi yang sebenarnya hilang karena gegap gempita Pilpres kemarin. Kasus Vina belum beres loh. Kalau based on forensik selesai bagi saya. Kenapa? Pelakunya 8 orang. Terduga lah, katakanlah sekarang kayak gitu. Ini tindakan massal. Tidak mungkin bisa disembunyikan. Gitu. Yang kedua, dari polisi lolos ke jaksa. Jaksa menerima proses ke pengadilan. Ada hakim. Hakim memutuskan bersalah. Kalau nih ya, my sotoy opinion ya, kalau itu karena esprit de corps, karena ada anaknya polisi yang jadi korban. Katakanlah oke, sampai di polisi. Kan ada jaksa. Kan ada hakim yang eksaminasi lagi sampai keputusan. Dan yang menarik yang orang melupakan adalah ketika sudah seperti ini, mereka mengajukan gerasi. Gerasi itu artinya apa? Mengaku bersalah. Mengajukan gerasi loh, mengaku bersalah loh. Terus kalau bukan mereka, lalu pelakunya siapa? Hantu belau, hantu belang itu gitu. Saya hanya masalahnya forensic based itu tidak dilakukan oleh polisi gitu loh. Pengakuan doang ya. Jadi pengakuan.
Itu yang nggak Coba ada forensiknya dari awal selesai, nggak ada masalah itu. Dan forensic policing itu yang sekarang sedang dikembangkan oleh polisi. Nah, jadi buku yang saya tulis itu 2045 itu nggak ada lagi ribut-ribut kayak gitu. Kenapa? Semuanya based on forensic. Bukti ilmiah. Oleh karena itu polisi di sekolahin banyak sekarang untuk belajar forensik, termasuk untuk digital forensik, untuk forensik. Yeah. Dan itu implikasinya jauh. Kenapa? Syarat polisi sekarang masih tidak boleh berkacamata. Kalau orang anak IT nggak mungkin nggak berkacamata. Pasti berkacamata. Jadi kalau mau nyari jagoan pasti berkacamata. Oleh karena itu saya pakai kacamata, gitu. Biar kelihatan hebat. Padahal saya bawa tongkatnya. Kenapa saya bawa tongkat? Saya kena NPH. Oh, NPH. Normal pressure hydrocephalus. Itu cairan otak berlebihan, jadi simpul sarafnya ketekan gitu. Terus di treatment dokter. Habis treatment dokter lupa mengembalikan otak saya. Jadi sekarang nih saya ngomong nggak pakai otak. Belum saya minta dari dokter. Otaknya ketinggalan di mana, Prof? Ya dokter itu saya belum minta. masih di ember tuh. Iya. Masih dikantongin dokter. Bagi-bagi lah, Prof. Banyak yang nggak punya, Prof. Bagi-bagi. Mending kalau nggak punya, salah taruh, salah mengembalikan. Itu kayak balul itu kan yang dikembalikan ada. Balik lagi. Otaknya itu bukan hanya otaknya monyet, itu otaknya kodok karena kurang gitu. Dalam. Jangan diedit ya. Dalam ini. Udah. Suruh nuntut saya kalau saya ngomong salah. Saya mau buktikan otaknya itu isinya otak kodok. Udah mau buka. Ya. Udah mau Prof, buka. satu lagi nih. Ya. Bagaimana publik kembali Percaya sama polisi? Gampang kalau bagi saya. Kan memang butuh waktu. Yang dilakukan Kapolri sekarang itu sudah benar on the track apa? Di staf Kapolri dulu, orang-orang terdekatnya, itu tidak ada alumni PTIK. Semua alumni luar negeri. Oh iya? Mengapa? Karena mereka kalau lulus Akpol langsung disekolahkan ke luar negeri, Jadi tidak terkontaminasi. Senior-senior. Iya. Oh oke. Tadi saya pengen nyambungin. Jadi mereka itu yang tadinya masuk karena memang mengabdikan diri untuk negara, terkontaminasi karena Lingkungan. yang Iya. toksik itu ya? Iya, yang toksik itu. Lingkungan. Nah ngilangin yang toksiknya ini masa mesti diberangus satu generasi kan? Dimusnahkan aja seluruh orang Indonesia yang satu generasi gitu. Kayak yang tadi nggak ada udah tembak Ya mati nunggu aja. saya mati dulu ya. Jadi generasi kalian lah dihapus gitu. Kita cari Hitler baru, dimusnahkan. Hitler barunya kan sekarang lagi ada pekerjaan. Gitu kan. Atau Ya, Parah dan ini. itu positif sebetulnya dimusnahkan satu generasi. Nah, ini satu lagi nih Prof. Gimana caranya kalau ada masyarakat yang dirugikan oleh tindakan polisi, apa yang mesti dia lakukan? Kemana dia melakukan? Prof Kiki kan udah sering bergaul sama polisi dari mulai zaman mereka masih muda, masih akpol sampai sekarang dia jadi jenderal sekarang. Apa yang bisa dilakukan masyarakat? Lapor propam, provos. Kalau propamnya nggak bereaksi, lapor ke media. Prof, besti-bestinya Prof Kiki, yang Prof Kiki tahu dari zaman pendidikan sampai sekarang udah jenderal, yang berubah tadinya mengabdi untuk negara sekarang jadi melenceng, ada nggak? Ada. Kalau dia berubah, dia nggak berteman lagi sama saya gitu, menghindar. Gitu. Tapi gini Beb, ada yang sampai pensiun nggak pernah berubah. kalau masyarakat susah lapor di Propam, lapor ke Prof Kiki aja. Udah pasti direspon. Tapi laporannya jangan palsu. Oh iya, Iya dong. Saya ceritain itu. Kan langsung hotline sama Kapolri. Oke, udah mau buka puasa.
Kalau kurang keras saya tambah keras. Oke, kita akan jumpa lagi. Itu yang tadi Hitler maksudnya di Jerman ya. Iya, di Jerman. Kan nggak ada nama Hitler di sini. Di Jerman Timur. Di Jerman. Di negeri sana kan? Di negeri sana. Bukan di sini. Presiden di Jerman Timur. Oke. Ya. Awalap. Oke, Oke. kita jumpa lagi di podcast Bikin Terang. Udah terang belum nih? Semoga Bikin terang ya. Bikin terang episode lah. yang Iya, iya. berikutnya Bikin terang. makin terang. Makin terang. Kayak kulit saya. Sampai jumpa.